Pemerintah Jepang secara resmi menyetujui anggaran pertahanan senilai 58 miliar dolar Amerika Serikat, sebuah angka fantastis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kabinet Jepang baru-baru ini menyetujui rencana anggaran pertahanan yang sangat masif sebesar 8,5 triliun yen atau setara dengan 58 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun fiskal mendatang. Langkah ini langsung menjadi sorotan dunia karena mencerminkan lonjakan belanja militer yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana Jepang secara konsisten membatasi anggaran pertahanannya pada tingkat yang relatif rendah. Anggaran ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Jepang sejak pasca Perang Dunia II, menandai titik balik penting dalam kebijakan keamanan nasional mereka. Pengumuman ini bukan sekedar persoalan angka, melainkan pernyataan sikap Tokyo bahwa Jepang tidak lagi dapat bertumpu pada kebijakan defensif minimalis di tengah dinamika keamanan Asia Timur yang semakin tidak menentu dan berisiko. Fokus utama dari alokasi dana jumbo ini diarahkan pada pengembangan dan akuisisi sistem senjata yang memiliki kemampuan kontra serangan. Jepang memprioritaskan pengadaan rudal jarak jauh, termasuk pengembangan rudal jelajah IP-12 buatan dalam negeri, serta pembelian rudal Tomahawk dari Amerika Serikat. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk memperkuat pertahanan siber, kemampuan satelit, serta pengadaan jet tempur generasi terbaru. Jika sebelumnya, pasukan bela diri Jepang atau JSDF hanya berfokus pada upaya menangkis serangan di wilayah sendiri, kebijakan anggaran kali ini menunjukkan pergeseran nyata menuju kemampuan ofensif terbatas yang memungkinkan Jepang menyerang pangkalan musuh apabila ancaman terhadap wilayahnya dinilai sudah diambang nyata. Menurut penilaian pemerintah Jepang, dorongan utama di balik mobilisasi anggaran militer ini adalah memburuknya situasi keamanan regional. Tokyo secara terbuka menyebut Cina sebagai tantangan strategis terbesar, khususnya terkait meningkatnya aktivitas Angkatan Laut Beijing di sekitar Kepulauan Senkaku yang disengketakan. Selain itu, pengembangan senjata nuklir serta uji coba rudal balistik Korea Utara yang berulang kali melintasi wilayah udara Jepang turut memperkuat rasa urgensi tersebut. Namun, faktor yang paling krusial adalah stabilitas di Selat Taiwan, di mana Jepang memandang bahwa konflik apapun di kawasan itu akan berdampak langsung pada keamanan nasional serta jalur pasokan energi mereka. Narasi ancaman yang dibangun pemerintah Jepang berangkat dari keyakinan bahwa tatanan internasional saat ini tengah diuji secara paksa oleh kekuatan besar. Jepang merasa tertekan oleh peningkatan kekuatan militer Cina yang dinilai kurang transparan disertai manuver agresif di Laut Cina Timur. Tokyo berargumen bahwa penguatan militer ini diperlukan sebagai langkah pencegahan agar pihak lawan berpikir ulang sebelum mengambil tindakan bersenjata. Bagi Jepang, Taiwan bukan sekedar wilayah tetangga, melainkan garis depan pertahanan strategis karena jatuhnya Taiwan ke tangan kekuatan yang bermusuhan akan menempatkan Kepulauan Selatan Jepang dalam posisi yang sangat rentan. Kebijakan pertahanan baru ini juga dipandang melampaui tradisi lama Jepang yang selama puluhan tahun berpegang teguh pada pasal 9 konstitusi yang secara prinsip membatasi kepemilikan potensi perang. Dalam era pasca perang, Jepang secara informal menetapkan batas anggaran pertahanan sekitar 1% dari produk domestik bruto sebagai simbol komitmen terhadap pasifisme. Namun, melalui anggaran terbaru ini, Jepang secara sadar mulai melampaui batas tersebut dengan menargetkan belanja pertahanan hingga 2% PDB sesuai standar NATO. Perubahan ini sangat sensitif secara historis karena membangkitkan ingatan kelam masa lalu, meskipun pemerintah menegaskan bahwa langkah ini justru dimaksudkan untuk menjaga perdamaian melalui kekuatan pencegah. Peningkatan anggaran pertahanan ini tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh aliansi strategis Jepang dengan Amerika Serikat. Washington telah lama mendorong Tokyo untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan sebagai bagian dari strategi pencegahan terintegrasi di wilayah Indo-Pasifik. Keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang seperti di Okinawa ini semakin terhubung dengan rencana operasional pasukan bela diri Jepang. Sebagian anggaran tersebut juga dialokasikan untuk biaya penempatan pasukan Amerika serta pengembangan teknologi militer bersama, menegaskan peran Jepang sebagai pilar utama kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur dalam menyeimbangkan pengaruh Cina. Upaya mencapai target anggaran pertahanan sebesar 2% PDB membawa dampak simbolik dan strategis yang besar di mata dunia. Selama beberapa dekade, batas 1% dipandang sebagai penanda bahwa Jepang tidak berniat kembali menjadi kekuatan militer besar. Dengan mengadopsi standar 2%, Jepang kini sejajar dengan negara-negara utama NATO dalam hal beban tanggung jawab pertahanan. Secara strategis, hal ini membuka jalan bagi Jepang untuk memiliki salah satu kekuatan militer dengan pendanaan terbaik di dunia yang mampu memproyeksikan pengaruh lebih luas serta berperan aktif dalam menjaga keamanan maritim internasional.
Meski dilandasi kebutuhan keamanan, lonjakan anggaran pertahanan ini menimbulkan tantangan domestik yang serius bagi perekonomian Jepang. Negara ini tengah menghadapi beban utang publik yang sangat tinggi, diperparah oleh tekanan ekonomi akibat populasi yang menua dengan cepat. Pemerintah pun harus berupaya keras menjelaskan kebijakan ini di tengah meningkatnya kebutuhan sektor lain seperti kesehatan dan jaminan sosial. Kekhawatiran muncul bahwa pembiayaan militer akan mendorong kenaikan pajak atau pemangkasan subsidi publik, langkah yang berpotensi memicu penolakan luas dari masyarakat Jepang. Langkah Jepang ini menuai kritik keras, terutama dari Cina yang menuduh Tokyo tengah melakukan remiliterisasi dan kembali ke jalur agresif masa lalu. Beijing memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merusak kepercayaan regional dan memicu perlombaan senjata di Asia. Kekhawatiran ini semakin besar karena negara-negara lain di kawasan berpotensi merespon dengan meningkatkan anggaran pertahanan mereka sendiri demi menjaga keseimbangan kekuatan. Situasi ini menciptakan lingkaran ketegangan diplomatik antara Tokyo dan Beijing yang berisiko merembet ke hubungan ekonomi kedua kekuatan besar Asia tersebut. Pengesahan anggaran pertahanan Jepang senilai 58 miliar dolar Amerika Serikat ini menjadi sinyal kuat bahwa era ketenangan relatif di Asia Timur perlahan memudar. Jepang tidak lagi hanya berperan sebagai pengamat, melainkan secara aktif mempersiapkan diri menghadapi potensi konflik besar demi menjaga kedaulatannya. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, baik dari sisi sejarah maupun ekonomi, Tokyo tampaknya telah mengambil keputusan bahwa kekuatan militer yang tangguh dianggap sebagai jaminan utama bagi perdamaian. Apakah langkah ini akan benar-benar menciptakan stabilitas jangka panjang atau justru mempercepat eskalasi konflik? Hanya waktu yang dapat memberikan jawabannya. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.